Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa tuntunan dan kasih Tuhan senantiasa kita alami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Walaupun kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19 dan masih beribadah di rumah. Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita memuji dan memuliakan Dia dalam tuntunan tema, tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Jemaat, saya mengundang kita berdiri, kita memuliakan Tuhan dengan pujian, mari kita puji. Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Anugerah, salam, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersama akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 8 ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-10. Kita akan baca secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Kita mengaminkan dengan pujian seindah siang disinari terang.
Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam perintah mengasihi. Karena itu saya undang kita bangkit berdiri. Kita dengarkan firman Tuhan dari Roma 13 ayat yang ke-8. Demikian sabda Tuhan, janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita sama-sama tunduk diri di hadapan Tuhan dan mengaku setiap kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Kita tunduk diri di hadapannya dan kita mendengarkan akan pernyataan dan pengakuan dosa. Tuhan dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab, kami sering melakukan sikap yang tidak berkenan kepadamu. Oleh karena itu, kami datang mohon ampun kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, dengarkanlah firman Tuhan dari Maleakhi 3 pada ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita memuliakan Tuhan dari Mazmur 65 ayatnya yang pertama. Puji-pujian naik di Sion, ya Allah
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami dalam seluruh tanggung jawab dan kerja kami. Sehingga saat ini ya Tuhan, kami boleh membawa persembahan syukur kami. Berkatilah kiranya ya Tuhan persembahan ini, sehingga boleh dipakai dengan baik untuk pelayanan, untuk melebarkan kerajaan-Mu di tengah-tengah jemaat kami di dunia ini. Berkati juga ya Tuhan setiap tanggung jawab dan pekerjaan jemaat-Mu. Biarlah kiranya kehidupan kami juga menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini kami yang membawa persembahan syukur kami dengan penuh kerendahan hati di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat dalam kehidupan kami. Amin. Kita memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani 132 ayatnya yang ke-7. Sidang jemaat Tuhan, kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Bacaan yang pertama dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31. Bacaan yang kedua, 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan bacaan yang ketiga dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan, yang kami alami dan kami rasakan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami 1 minggu lamanya. Tuhan sudah menolong, sudah menyertai dan sudah memelihara kami, sehingga saat ini kami boleh menghimpunkan diri kami di rumah kami masing-masing untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami mau membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Kami sadar bahwa kami tak mampu untuk memahami dan mengerti firman-Mu. Dalam ketidakmampuan kami datang kepada Tuhan memohon kiranya kuasa Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kehidupan kami, agar firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengambil bagian dalam hidup kami dan selalu menjadi petunjuk hidup untuk menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari kitab Kejadian 1 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-31. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah,
jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berteriakan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi,
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuannya diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian. Salam. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Inilah Injil Yesus Kristus demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Allah berfirman, haleluya,
Mamali ki itu lasi tamulindo, paiman ki itu salisi to 5 lantai tengah-tengahna kami nombanta melambi aloto temo. Apabila naten mo ya naten susi mo na susi tae pana maading ki tula sirimpun lante panua kapusungan. Yamoto lante kami nombanta, marilah kita tunaikan tugasmu. Tuhan menyertaimu. Itu tema yang akan menuntun kita menghayati, merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 39 ayat 5, pemazmur bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa panahnya aku." Juga diungkapkan dalam Mazmur 119 ayat 19a dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, "Hanya untuk sementara aku tinggal di dunia." Kehidupan di bumi adalah suatu penugasan sementara, dan Alkitab penuh dengan metafora yang mengajarkan tentang sifat kehidupan di muka bumi ini. Yaitu hidup itu sangat singkat, sementara, dan fana. Kehidupan digambarkan seperti kabut, kehidupan digambarkan seperti pelari cepat, dan kehidupan digambarkan sebagai napas dan gumpalan asap. Seorang yang sangat terkenal dalam Alkitab yaitu Ayub. Dalam Ayub pasal 8 ayat 9, ia mengatakan, "Sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi." Itu Ayub menggambarkan seperti itu, bahwa hidup kita hanya seperti bayang-bayang di bumi. Untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab dalam tuntunan secara maksimal, kita tidak boleh melupakan dua kebenaran yang ada sebagai berikut. Kita membandingkan dengan kekekalan, dengan kehidupan amatlah singkat. Kekekalan ketika kita membandingkan dengan kehidupan kita, maka kehidupan kita amatlah singkat. Bumi hanyalah tempat berdiam sementara. Kita tidak akan lama berada di sini. Jadi jangan terlalu singkat pada bumi. Mintalah agar Allah membantu kita untuk melihat kehidupan di bumi sebagaimana Dia melihatnya. Sekali lagi, Raja Daud dalam doanya, ia mengatakan, "Tuhan, tolong aku untuk menyadari betapa singkatnya hidupku di bumi ini. Tolong aku untuk mengetahui bahwa waktu di sini hampir habis." Jemaat Tuhan, kalau bahan utama kita dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20 adalah merupakan sebuah kisah yang terjadi antara Yesus dan murid-muridnya. Yaitu perjalanan terakhir bersama dengan Yesus dan murid-muridnya. Lalu Yesus menyatakan 3 hal
terhadap murid-muridnya. Yang pertama ialah Yesus meyakinkan akan kuasa yang dimiliki Yesus. Dan pasti tidak ada satu kuasa lain selain dari kuasa Yesus yang telah mati dan mengalahkan kematian. Sekarang saudara-saudara, mereka adalah menjadi hamba-hamba Tuhan yang kuasanya di bumi dan di surga tidak perlu diragukan. Yesus memberi tugas kepada murid-muridnya, yaitu mengutus mereka supaya murid-muridnya untuk menjadikan seluruh dunia menjadi murid Yesus. Dan yang ketiga, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, Yesus menjanjikan kehadirannya pastilah menjadi hal yang sangat mengejutkan bagi murid-muridnya, bagi orang Galilea pada waktu itu. Bahkan mereka ketika mendengarkan, hati mereka pasti berdebar-debar, pasti mereka merasa takut untuk menjalani penugasan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. William Barclay mengatakan, dalam rangka untuk menghayati penugasan, walau sedikit dan kecil kelompokmu, bahkan lemah, namun kokoh dalam kekuatan panglimamu, pergilah ke semua negeri dan taklukkanlah. Semua harus menjadi miliknya pada akhirnya. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mata rantai dari bacaan kita mulai dari Mazmur sampai pada kitab Injil Matius pasal 28 adalah memberi penugasan kepada umat Allah. Mulai dari Kejadian, saudara-saudara. Sebuah penugasan yang diberikan Allah kepada manusia ketika Allah menciptakan manusia. Dan penugasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia tidak sembarangan, tetapi diberi tugas untuk memelihara semua ciptaan Allah di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sekali lagi Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 mengatakan, karena itu pergilah. Ini adalah sebuah perintah, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adalah sebuah penugasan yang telah diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah merupakan sebuah amanat yang diberikan kepada pelayan Tuhan, kepada murid-murid Yesus, untuk menyampaikan berita sukacita Injil Yesus Kristus ke semua pelosok-pelosok. Yang kedua, saudara-saudara, baptisan adalah sebuah sakramen, yaitu sebuah sumpah. Super sacramentum. Yang artinya, saudara-saudara, mengatakan di bawah sumpah untuk meninggalkan sesuatu yang melaluinya kita melepaskan dunia ini dan kedagingan kita sebagai musuh Allah. Dan kita
menyerahkan hati kita untuk diduduki oleh Allah. Baptislah juga merupakan sumpah setia yang melaluinya kita berserah dan memberikan diri untuk menjadi milik Allah. Saudara-saudara, perlu diingat bahwa jemaat mula-mula orang juga menerima baptisan di dalam Yesus. Benar mencatat kesulitan ini, tetapi segera menambahkan ketika kita bisa tidak meragukan lagi bahwa inti rumusan Trinitas sudah ada sejak Paulus, bahkan sejak dunia ini diciptakan. Karena itu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, mereka yang telah dibaptis adalah merupakan sebuah tanggung jawab kita untuk mengajarkan. Sama seperti dari ayat 19 dan 20 tadi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Tanggung jawab kita ialah menyampaikan berita sukacita. Tanggung jawab kita ialah mengajar mereka, memperkenalkan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu tema kita mengatakan, tunaikanlah tugasmu, Tuhan besertamu. Tanggung jawab kita ialah menunaikan tugas yang ada di atas pundak kita masing-masing, dengan harapan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Dalam pergumulan-pergumulan yang masih sedang kita hadapi, yang masih terus kita gumuli, adalah tanggung jawab kita untuk menunaikan tugas kita, berdoa kepada Allah secara bersama-sama di rumah kita masing-masing, agar Allah mendengarkan doa kita untuk membebaskan kita dari pergumulan yang masih kita gumuli secara bersama, yang masih digumuli oleh pemerintah kita, yang masih digumuli oleh dunia. Tugas kita ialah menunaikan tugas berdoa kepadanya, dan kita mohon Allah tetap senantiasa bersama dengan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, karena kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan datang, inilah persiapan kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu juga Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing
berbuat demikian. Pertama, menghayati dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, menyerahkan diri kita kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah. Lalu dengan sungguh-sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari jemaat Tuhan kita satu di dalam doa, yaitu doa syafaat. Dalam doa syafaat ada beberapa saudara-saudara kita terus dukung dalam doa. Ibu Tato Apang, Kinaya, cucu dari kekasih kita Pak Martin Sida, kita terus doakan, dan saudara-saudara kita yang lain yang tidak sempat dicatat namanya, kita terus dukung dalam doa. Dan juga rencana untuk pembagian sembako bagi saudara-saudara kita yang terdampak dengan COVID-19, kita pun terus berdoa supaya barang siapa yang ingin untuk menyatakan kebersamaan terus bersama-sama untuk kita dukung dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan tertanam baik dalam hati kami, bahwa kami diberikan tugas, tetapi tugas itu amat berat. Dengan keyakinan kami bahwa Tuhan pasti beserta dengan kami. Terima kasih. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk anggota jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, baik karena dampak dari COVID-19, sehingga mereka mengalami pergumulan di sekitar kehidupan sehari-hari. Tuhan, Engkau berkati setiap orang yang rindu untuk membagi berkat lewat apa yang sudah diupayakan oleh majelis gereja. Tuhan berkati. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit. Ibu Tato Apang, kami terus berdoa dalam masa tuanya dan juga dalam pergumulannya. Cucu dari kekasih kami Pak Martin Sida, yaitu Kinaya. Tuhan, ia sudah berjuang untuk melawan penyakit sudah berbulan-bulan. Tapi Tuhan masih tetap memberikan kekuatan, memberikan semangat. Engkau pulihkan Tuhan, karena kami percaya tidak ada yang Tuhan tidak mampu lakukan. Pulihkan kekasih kami Kinaya. Juga kami terus berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk pergumulan yang masih terus kami alami, COVID-19 yang masih terus ada di sekitar kami. Kami mohon Tuhan secara perlahan-lahan, dengan kasih Tuhan, dengan cara Tuhan sendiri, untuk menghilangkan dari tengah-tengah
jemaat Tuhan dari tengah-tengah masyarakat, sehingga kami memulai hidup normal kembali. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, Engkau berkati mereka. Semoga mereka mengambil kebijakan berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Engkau berkati. Baik oleh Presiden sampai ke pelosok, Engkau berkati agar mereka menata kehidupan masyarakat dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah turut mengambil bagian dalam pelayanan ini. Semoga pelayanan ini dapat berkenan bagi Tuhan dan untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, sempurnakan dan terima kami yang datang kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu ini 7 Juni 2020. Yang pertama adalah berita sakit, seperti yang sudah kita dengarkan dalam doa syafaat, yaitu Ibu T. Apang dari kelompok 5 sementara dirawat di rumah. Kemudian anak kekasih Kinaya Sida, cucu dari Bapak Martin Sida dari kelompok 7, masih dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Yang kedua adalah perjamuan kudus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Minggu 14 Juni 2020. Yang ketiga, pembagian sembako kepada anggota jemaat yang berdampak COVID-19. Pembagian sembako kepada anggota diakonia dan anggota jemaat yang terdampak COVID-19 pada bulan Mei 2020 menggunakan dana kira-kira 17 juta. Pembagian untuk bulan Juni 2020 rencana juga akan dilakukan untuk itu. Jika ada warga jemaat yang rindu membantu saudara-saudari kita yang terdampak COVID-19, mohon supaya dapat memberikan berupa yang pertama beras, kemudian telur, minyak goreng, ataupun juga uang. Dan bantuan tersebut dapat disampaikan ke gereja Jemaat Nel Perumnas. Atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Kemudian poin yang keempat adalah amplop persembahan. Amplop persembahan ibadah di rumah dan amplop persembahan syukur bulanan dapat dikembalikan ke gereja melalui majelis pendamping ataupun melalui korpel. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita patut bersyukur karena kasih Tuhan yang sungguh besar, sehingga kita boleh melakukan ibadah dengan baik. Walaupun ibadah kita masih laksanakan di rumah, namun kita percaya Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Demikian juga kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan memberkati hambanya Bapak Pendeta Daud Samperuru, di mana boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Tuhan kiranya senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan untuk Bapak Pendeta dalam melakukan segala tugas tanggung jawab pelayanan di tengah jemaat pun di dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Disampaikan juga terima kasih kepada majelis jemaat yang bersama-sama sudah terlibat dalam pelayanan pada hari Minggu ini, pun kepada kantoria dan organis. Tuhan kiranya tetap dimuliakan melalui pelayanan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, harapan kami kiranya kita selalu memperhatikan dan mentaati himbauan pemerintah dan juga tenaga medis untuk selalu menjaga kebersihan dengan cara rajin mencuci tangan dan juga menjaga jarak dan selalu tetap di rumah. Dan walaupun kita terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa bahwa kita harus selalu memakai masker. Kita sungguh meyakini bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mari kita terus berdoa dan kita berpengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa kita. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sidang jemaat Tuhan, kita berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Inilah petunjuk hidup baru dari 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah, tunaikanlah tugasmu. Beritakanlah Injil, yakinlah bahwa Tuhan senantiasa besertamu. Dan besertamu juga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai lagu penutup kita dari pelengkap Kidung Jemaat 258, ayatnya yang pertama, ku ingin selalu dekat padamu.